Ya Habibi ya Muhammad ya Rasul. Di dalam kitab Al-Hikam, kajian tasawuf kita malam ini tentang amal. Ma qalla amalun baraza min qalbi zahidin ghairi muta'alliqin bid dunya bal huwa wa in kana qalilan fi hissi katsirun fil makna. Tidak dianggap sedikit amalan yang nampak, amalan yang muncul dari hati orang yang zuhud. Artinya hati tidak berkaitan dengan dunia, walaupun dia di dalam dunia. Konsep kita di dalam dunia, ibu-ibu, bapak-bapak, kita boleh berdunia, kita boleh berdunia, tetapi kita tidak boleh mencintai dunia. Orang yang ibadah, hatinya tidak terkait dengan dunia. Apa itu dunia, ibu? Bapak-bapak, dunia itu apa? Dunia itu adalah selain Allah. Termasuk diri kita, mengingat kepada diri di dalam solat, mengingat kepada anak, kepada pekerjaan, itu dunia namanya. Amalan yang tumbuh daripada hati yang zuhud, walaupun secara kasat mata sedikit, namun amalan itu banyak di dalam pandangan Allah. Kenapa banyak dalam pandangan Allah? Li salamatihi minal afatil qadihati fi qabulil amal. Karena amal tersebut selamat daripada penyakit-penyakit yang mengotori pada diterimanya amal. Di antaranya riya dan mengerjakan ibadah karena manusia menuntut keuntungan dunia. Wa adamu hukuri qalbi ma'al maula, dan ketiadaan ingatan hati kepada Allah di ketika dia melakukan pekerjaan. Karena sedikit was-was setan yang muncul min hubbi dunia, daripada orang yang mencintai dunia. Maka disebutkan dalam kitab ini juga, kenapa kita waktu sholat ingatan hati kepada selain Allah. Ibu-ibu ketika sholat hatinya selalu ingat Allah atau terbang kemana-mana? Terbang kemana-mana. Kita apa? Terbang kemana-mana juga ya? Betul-betul. Kenapa hati kita belum dapat hubur kepada Allah? Apa makna hubur? Ingatan hati kepada Allah. Bagaimana pemahaman ingatan hati kepada Allah? Keyakinan, kesadaran diri di dalam sholat bahwa Allah melihat kita. Sebagaimana rukun agama kita 3 kemarin. Yang pertama, iman. Yang kedua, Islam. Yang ketiga, ihsan. Pak Ar-Rahman masih ingat rukun ihsan berapa? 2. Yang pertama, musyahadah. Yang kedua, muraqabah. Apa itu muraqabah? Yakin di dalam kalbu, dalam hati bahwa Allah melihat kita. Di saat hati yakin Allah melihat kita, ibadah tersebut disebutkan seperti dalam makalah tadi, ikhlas, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hati mengingat dunia? Disebutkan di dalam kitab Al-Hikam ini. Siapa yang menyebutkan itu? Yang menyebutkan itu adalah para ulama. Dikatakan di sini adalah karena kita sudah mengambil putri iblis, Pak. Dunia itu disebutkan dalam kitab tasawuf putri iblis. Orang yang di dalam ibadah mengingat dunia,
berarti dia sudah menjadikan putri iblis sebagai istrinya. Pak, ibu ada enggak menantu? Ibu-ibu ada menantu? Ada. Kebiasaan kita orang tua menjenguk anak. Di saat dunia masuk di dalam kalbu kita, wajar Pak kalau iblis mempengaruhi hati kita. Kenapa? Iblis bolak-balik ke dalam kalbu kita sebab iblis sedang menziarahi anaknya. Kita berarti sebagai menantunya. Berarti iblis itu siapa? Mertua kita, Pak. Siapa iblis? Mertua kita. Maka wajar kalau iblis bolak-balik mempengaruhi hati kita, kalbu kita. Maka untuk mengusir iblis yang ada di dalam kalbu kita, perlu kita berzikir, Pak. La ilaha illallah itu zikir lisan. Zikir kalbu itu menyebut Allah. Mulut la ilaha illallah kita hantam ke pojok kiri. Di saat mulut mengucapkan la ilaha illallah, kalbu kita apa? Allah, Allah, Allah. Mulut berzikir dengan suara yang kuat. Itu adab disebutkan di dalam kitab Sirur Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka kita nanti waktu berzikir suaranya dikuatkan bagi kita bapak-bapak untuk mengusir iblis yang ada di dalam kalbu kita. Itulah zikir kalbu, Pak, menyebutkan Allah, 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 Allah. Kalau zikir ruh kita berzikir. Zikir ruh adalah mahabbah cinta kepada Allah dan dia memandang sifat-sifat Allah. Itu zikir ruh, Pak. Ruh itu, Pak, zikirnya dia merasa dipandang dan memandang. Kalau sir tidak ada lagi zikir, tenggelam dia di dalam zakir, di dalam mazkur. Zakir kita mazkur Allah subhanallahu wa ta'ala. Maka kita ketika berzikir nanti satukan lisan dengan kalbu. Lisan mengucapkan la ilaha illallah, kalbu kita hanya engkau yang aku maksud ya Allah. Atau kalbu kita menyebut Allah, 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 Allah. Itu namanya zikir kalbu. Jadi Asmaul Husna itu bukan hanya zikirnya di lisan, tetapi Asmaul Husna itu zikir kalbu. Zikir yang paling bagus di dalam kalbu Ismul A'zam, Allah, 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 Allah. Zikir yang paling bagus bagi lisan la ilaha illallah. Maka di dalam kita beribadah, satukan kalbu dengan lisan dan akal, lebih-lebih di dalam solat. Nah, jadi kajian kita amalan sedikit secara zahir nampak banyak dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kebalikannya, wala kafura amalun bariza min qalbi ra'i, dan tidak dianggap banyak amalan yang muncul dari hati yang gemar kepada dunia. Wa in kana katsiran fil hissi qalilun fil ma'na. Walaupun amalan itu banyak dalam pandangan zahir, tetapi dalam pandangan Allah amalan itu sedikit. Kenapa sedikit? Li adami salamatihi min mazkir. Karena amalan yang dilakukan tidak selamat dari penyakit-penyakit yang dapat membatalkan diterimanya amal. Ada amal diterima, ada amal sah tetapi batal diterima amal. Kenapa amal batal diterima? Karena ada dunia di situ. Siapa dunia? Ria, ujub. Apa itu ujub?
bangga dengan ibadah bagi ahli ibadah, bangga dengan ilmu bagi ulama, bangga dengan harta bagi orang yang kaya. Boleh bangga dengan ilmu amal harta, tetapi hati mesti memandang bahawa amal ilmu harta datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala diri kita memandang ilmu datangnya dari Allah, tatkala itukah yang merasa bukan kalbu tapi ruh, membicarakan kepada sifat, itu pandangan ruh kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita Pak sudah tua-tua, ibadah bukan hanya zahir. Bagaimana kalbu kita, ruh kita dapat mengenal Allah sebelum betul-betul kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu-ibu mau tak malam ini saya mengajak mati? Mau ibu-ibu? Kita Pak mau diajak mati? Belum mau. Dalam hadis Nabi dikatakan mutu qabla an tamutu. Dengar Bu, jangan nak bulan depan Allah enggak mau ikut lagi pengajian dengan Tunggu Iskandar. Yang diajak mati aja, orang amal belum cukup. Mati yang dimaksud dalam hadis mutu qabla an tamutu, matikan dirimu sebelum mati, mematikan sifat ma'ani 7 yang ada pada diri. La qadiran, tidak ada kuasaku ya Allah, yang ada kuasamu. La muridan, tidak ada kehendakku melainkan kehendakmu. La ilman, tidak ada pengetahuanku kecuali pengetahuanmu. La hayyan, tidak ada hidupku kecuali hidupmu. La sami'an, tidak ada pendengaranku kecuali pendengaranmu. Tidak ada penglihatanku kecuali penglihatanmu. Tidak ada kalamku kecuali kalammu. 7 sifat yang ada pada diri kita, kita lenyapkan, kita fanakan, kita matikan, kita hilangkan di dalam sifat Allah. Itu dikatakan mati sebelum. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ruh akan keluar itu sangat mudah. Kenapa? Di dunia ruh sudah dapat mencintai yang memiliki ruh, yaitu Allah Subhanahu. Dalam kuburan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau ruh tidak dapat menjawab, ruh akan diajarkan oleh 2 orang malaikat. Malaikat yang dimaksud di situ ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rajin selawat, dan ruh yang hadir di situ ruh seorang guru mursyid yang kamil mukamil. Apabila di dunia kita memiliki mursyid, mursyid itu akan mengajarkan kepada ruh tentang man rabbuka, siapa Tuhan. Ilmu tasawuf jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tasawuf adalah ilmu man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ilmu mengenal diri. Siapa yang mengenal diri, dia akan mengenal Allah. Ilmu kaji diri itulah awal makrifat antara kami dengan Pak Haji Asdiwar. Makrifat itu pengenalan. Kami dengan Pak Haji Asdiwar itu awal kenal di Masjid Baitul Karim. Pertanyaan beliau tentang man arafa nafsah. Betul Pak Haji? Barang siapa yang mengenal diri. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah. Apa kata Ibnu Mas'ud? Siapa Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud sahibul asrar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali babul ilmi. Rasulullah Madinatul ilmi, kota ilmu. Ibnu Mas'ud pemegang rahasia Rasulullah sallallahu. Apa kata Ibnu Mas'ud? Rakaatani, 2 rakaat dari hati orang yang zuhud. Apa itu zuhud? Hilang ingatan hati kepada dunia. Kata Imam Asy-Syafi'i hanya di dalam
genggaman. Jangan dimasukkan ke dalam kalbu. 2 rakaat solat orang hatinya merasakan, meyakini Allah melihat dia, khairun min ibadatil muta'abbidin mujtahidin ila akhir dahri abadan sarmadan. Lebih baik daripada ibadahnya orang ahli ibadah selama sepanjang hidupnya. Disebutkan oleh para ulama, di antara yang lain adalah ibadah orang yang zuhud lebih baik daripada 1000 rakaat orang yang hatinya ghafilan, lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kajian kita, kesimpulannya. Jam berapa dah? Jam 5 menit lagi baru kita tutup dengan zikir. Jam 9 kita sudah selesai. Boleh ibu-ibu? Jadi kalau ibu-ibu udah bilang boleh, bapak-bapak lebih boleh lagi. Kesimpulannya, 2 rakaat sedikit dalam pandangan zahir. Kalau 2 rakaat betul-betul kita salat dengan ilmu, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai habis. Hati kita yakin dipandang oleh Allah lebih baik. Walaupun sedikit, tetapi dalam pandangan Allah, pahalanya tidak dapat mengetahui pahala 2 rakaat itu illallah, kecuali Allah. Tetapi solat kalau banyak rakaat, 20 rakaat umpamanya solat, kalau hati lalai, walaupun jidat kita sehingga hitam, sujud lama-lama, hati kita bukan mengingat Allah, maka 2 rakaat itu banyak dalam pandangan syariat, banyak. Tetapi dalam pandangan Allah, 1000 rakaat, 20 rakaat itu dianggap sedikit. Kenapa sedikit? Karena hatinya lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kajian kita malam ini tentang zuhud. Apa itu zuhud? Hati tidak mencintai dunia walaupun tubuh di dalam dunia. Sebagaimana hadis Rasulullah, ya Rasulullah, datang laki-laki, ya Rasulullah, dullani ala amali, ya Rasulullah, tunjuk kepadaku satu amalan yang jika ambil tubuh aku melakukan amalan itu, ahabbani Allah cinta kepadaku, mahabbah, manusia cinta kepadaku. Apa kata Rasulullah? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhud engkau dari dunia, Allah akan cinta kepada engkau. Apa makna zuhud? Mengosongkan dunia daripada selain Allah. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Ad-dunya kal jifah. Dunia itu seperti bangkai. Wa qalibuhu qalbun. Orang yang mengejar bangkai berarti itu anjing. Berarti orang yang mencintai dunia berarti dia memasukkan anjing di dalam kalbunya. La yataqarrab illal abd, la yataqarrab abdu ilallah, selama najis maknawi ada di dalam kalbu. Wallahu a'lam bisawab. Semoga kajian kita malam ini dapat membimbing ibadah kita agar dapat berlatih menjadi ibadah yang zuhud. Ibadah yang zuhud kalau dalam makalah tadi disebutkan dengan ibadah yang ikhlas. Ikhlas itu bersih sangkutan hati daripada selain Allah, hanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa penyakit yang membatalkan diterimanya amal? Apa penyakit yang menyebabkan amal tidak diterima oleh Allah? Di antaranya adalah riya dan ujub. Maka riya dan ujub itu amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab wa ilahil marji' wal ma'ab. Mungkin hanya ini pengajian kita.
pada malam yang sangat berkah ini tentang amalan zuhud. Masih ingat Ibu ya? Semoga dapat kita amalkan tentang ilmu zuhud. Mungkin dalam penyampaian saya ada yang dipertanyakan. Oh boleh. Boleh. Ini dulu. Baru Bapak dulu. Kasih mic.